Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar-standar parameter-parameter kualitas daya. Di mana sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di mana saya sendiri, Reulina Brusembiring, sebagai moderator, dan rekan-rekan Saya Christian Levander Storus. Saya Sukamto Simbolon. Saya Nicholas Hebran Purba. Baik, terima kasih untuk pembacaan pemateri 1. Saya persilahkan. Yang pertama itu latar belakang. Pada bagian ini kami akan menjelaskan bahwa yang pertama itu listrik adalah kebutuhan dasar modern. Yang kedua, sistem tenaga listrik ideal harus memberikan tegangan sinusoidal murni dengan frekuensi dan magnitudo stabil. Yang ketiga, permasalahan muncul karena yang ada beban non-linear semakin banyak yang memicu harmonisa, peralatan modern yang sangat sensitif terhadap tegangan tidak stabil. Yang keempat, kualitas daya buruk dapat menimbulkan masalah seperti motor panas, PLC reset, proses produksi yang berhenti, transformator cepat panas, dan biaya kerugian industri yang besar. Oleh karena itu, kualitas daya harus diatur dengan standar seperti IEE, IEC, dan SPLN. Adapun tujuan makalah ini yaitu 1. Menjelaskan parameter teknis kualitas daya seperti sub, swell, harmonisa, ticker, dan unbalance, dan lainnya. Yang kedua, meninjau standar internasional IEE dan IEC dan standar Indonesia SPLN atau SMD. Yang ketiga, membandingkan batas toleransi kualitas daya yang ditetapkan oleh standar tersebut. Yang berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori 21. Apa itu kualitas daya? Kualitas daya adalah ukuran baik atau buruknya kondisi tegangan, arus, dan frekuensi yang diterima konsumen. Semakin dekat ke bentuk sinus ideal, kualitas daya semakin baik. Gangguan kecil saja bisa menimbulkan malfungsi untuk peralatan berbasis mikroprosesor. 22. Kategori permasalahan kualitas daya. Yang pertama itu transient. Transient adalah perubahan tegangan yang sangat cepat, mikrodetik sampai milidetik. Ada 2 jenis transient, yaitu transient impulsif seperti sambaran petir yang merupakan lonjakan ribuan volt. Berikutnya transient osilator, contohnya seperti switch kapasitor bank, yaitu gelombang yang berosilasi. Bahaya transient antara lain merusak isolasi, membunuh komponen elektronik sensitif seperti IC atau microcontroller, menimbulkan reset tiba-tiba pada PLC atau komputer. Berikutnya saya serahkan. Berikutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan. Next. B. Variasi durasi pendek. Yang pertama yaitu voltage sake, yang dimana antara 0,1 sampai 0,9 PU terjadi akibat hubung singkat, motor start, atau gangguan jaringan. Dampaknya motor dapat drop, PLC-nya dapat reset, kontaktornya jatuh. Voltage swell, dimana 1,1 sampai 1,8 PU. Akibatnya open circuit beban besar atau SLG fault, dampaknya kerusakan peralatan sensitif. Terus ketiga, C yaitu variasi durasi panjang, yang dimana ada 2, under voltage dan over voltage. Under voltage itu durasinya lebih kecil 1 menit, tegangan turun di bawah minus 10%, motor menarik harus lebih besar dan cepat panas. Over voltage dimana durasinya lebih besar dari 1 menit, tegangan naik 5-10%, komponen elektronik rusak, move overheat. D. Ketidaksamaan unbalance, yang disebabkan pembagian beban satu fasa tidak merata. Diukur melalui voltage unbalance faktor. Unbalance kecil dapat menyebabkan unbalance arus 6-10%. Motor menjadi panas, torsi turun, umur menjadi pendek. Distorsi gelombang atau harmonisa. Beban non-linear, arus tidak sinusoidal,
muncul harmonisa. Dan Pak harmonisa ini adalah transformator panas, rugi-rugi meningkat, netral overload karena harmonisa triplet, tegangan menjadi terdistorsi. Parameter utamanya itu THD dan TDD. F itu kedipan tegangan atau flicker, fluktuasi tegangan cepat, lampu terlihat terkedip, sensitif bagi kenyamanan manusia. Penyebabnya arc furnace, mesin las, motor besar, start berulang. Nah, standar kualitas daya yang dimana standar internasional menurut IEEE 519 fokus pada harmonisa di PLC, batas THD-nya tegangan lebih kecil 69 kV, maksimum 5%. Batas TDD arus tergantung rasio ISL dan IL, semakin kuat sistem, batas semakin besar. Nah, menurut IEEE 1959, buku kamus kualitas daya menjelaskan definisi sexual transient dan lain-lain. IEC 61.000 series digunakan di seluruh Eropa dan diadopsi oleh Indonesia. Contohnya IEC 6100 61.032 batas harmonisa per peralatan. Terus 23 batas flicker, 4 sampai 300 metode pengukuran kualitas daya. Standar nasional itu SPLN menurut SPLN tegangan pelayanan 5% minus 10% dari nominal, misalnya 220 volt. THD tegangan maksimal 5%. SNI SNI 3 sampai SNI IEC 61.000 3 sampai 2 Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang dimana pembahasan tabel perbandingan batas toleransi. Dalam makalah disajikan tabel yang membandingkan standar IEEE, standar IEC, dan standar nasional. Berikut tabel perbandingannya. Variasi tegangan atau durasi panjang tidak ditetapkan secara khusus. Standar IEC-nya IEC 61.000 2 sampai 2 bagi plus minus 10% dari tegangan nominal. SPLN-nya 1:1995 banding plus 5% atau minus 10%. Variasi frekuensi. Standar IE-nya tidak ditetapkan atau diatur net di AS. Standar IEC-nya IEC 61.000 minus 2 banding plus minus 1% atau 49,5 sampai 50,5 AZ. Standar nasionalnya aturan jaringan plus minus 1% atau 49,5 sampai 50,5 Hz. THD tegangan atau THD volt. Standar IE-nya 519 sampai 2014 banding lebih 5% untuk lebih 69 kV. IEC 61.000 sampai 2
banding 8% atau LV. SPLN D5,004 sampai 1 banding 2012 banding lebih kurang 5%. Distorsi arusnya IEE 519 sampai 2014 banding 5 lebih kurang 20% tergantung ISC atau IL. IEC 61.000 sampai 3 sampai 2 dan 3 sampai 12 banding batas persyaratan. SPLN D5,004 sampai 1 banding 2012 mengikuti IEE 5019. Kehidupan tegangan atau flicker. Standar IE-nya tidak menjadi fokus. Standar IEC-nya 61.000 sampai 3 sampai 3 banding PST lebih kurang 1,0, PLT lebih kurang 0,65. Standar nasionalnya mengikuti IEC. Ketidakseimbangan tegangan atau unbalance, standar IE-nya tidak ditetapkan. Standar IEC-nya 61.000 sampai 2 sampai 2 banding FUF lebih 2%. Standar nasionalnya umumnya VUF 2%. Analis dan dampak. IEE fokus pada PCC atau kewajiban utilitas dan pelanggan. IEC fokus peralatan bottom sampai up. SPLN fokus pada kualitas pelayanan listrik ke pelanggan. Dapat pelanggaran standar. Dampak, 1. Motor derating. 2. Transformator panas. 3. Peralatan elektronik gagal. 4. Workflow industri terhenti. 5. Risiko kebakaran. Kesimpulan, kualitas daya sangat penting untuk keandalan sistem tenaga. 2. Banyak faktor gangguan, contoh frekuensi, tegangan, harmonisa, unbalance, flicker, dan transient. 3. Standar internasional atau IEEE dan IEC memberikan acuan jelas. 4. Indonesia menggunakan SPLN dan mengadopsi standar IEC. Dan kelima, mematuhi standar sangat penting untuk menjaga keandalan dan mencegah kerugian industri. Berikut presentasi kami dari kelompok 3, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi kita. Di sini saya kembali membacakan kesimpulan di mana kualitas daya sangat penting untuk keandalan sistem tenaga. Berikutnya banyak faktor gangguan, contohnya frekuensi, tegangan, harmonisa, unbalance, flicker, dan transient. Selanjutnya standar internasional atau IEEE dan IEC memberikan acuan jelas. Indonesia menggunakan SPLN dan mengadopsi standar IEC. Dan mematuhi standar sangat penting untuk menjaga keandalan dan memecahkan kerugian industri. Baik, inilah hasil diskusi yang dapat kami paparkan ataupun sampaikan. Bila mana ada kesalahan yang dapat kami paparkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.